Ya kita jalan-jalan ke museum. Oke. Oh iya, manusia purba, binatang purba, giginya masih utuh tuh, iya kan? Iya, betul banget Heeh, ya. ribuan ribuan tahun Iya. malah kan. Ketika memang dari awal kita sudah ikhlas, apapun yang kita lakukan itu kita kembalikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Dokter Gigi Reza Asmi SPKG. Wah, masya Allah. Nah, beliau ini merupakan salah satu spesialis konservasi gigi yang ada di Pontianak ya, Bang ya, Iya, tentunya. Pontianak. Nah, masya Allah. Jadi mungkin teman-teman yang tinggal di area kota Pontianak yang mau konsultasi mengenai konservasi gigi lebih mendalam bisa langsung follow nanti Dokter Gigi Reza, nanti kita tulis di bawah sini ya teman-teman. Nah, jadi ini akan menarik sekali, Dok. Kita Hmm, alhamdulillah sebelumnya terima kasih banyak karena sudah mau sama. hadir di sini di podcast. Kita bakal sharing-sharing tentang kesehatan gigi dan lain Mm-mm. sebagainya. Ya. Oke, sebelumnya dokter apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, tapi sebelum kita mungkin ngebahas lebih mendalam nih tentang konservasi gigi, mungkin boleh diceritain nggak apa sih yang membuat dokter tuh awalnya kan memang dokter gigi kan ya, dokter umum, Mm-mm, terus mm. mengambil spesialis konservasi gigi gitu, yang memotivasi atau mendorong lebih untuk ngambil spesialisnya ini apa? Oke, sebenarnya memang di dalam kedokteran gigi kita cerita dulu lah ya, Oke. biar teman-teman yang lain juga tahu Mm-mm. ternyata kedokteran gigi itu banyak spesialisasinya Ah, iya, gitu. betul. Nah, salah satunya ada konservasi gigi, Mm-mm. ada bedah mulut ya, kemudian ada spesialis gigi anak ya, kedokteran gigi anak atau Iya. SPKGA, Mm-mm. kemudian ada radiologi kedokteran gigi. Ah, Nah, banyak juga ya. bahkan untuk ronsen itu ada khusus untuk gigi kan. Wow. Kemudian ada perio, ada orto yang biasanya teman-teman pakai Ah, behel iya, kayak gitu orto. kan. Ada Iya, yang iya. memang prosto khusus untuk gigi palsu. Jadi memang Ah, banyak beberapa bidang spesialis dari kedokteran gigi yang masing-masing punya spesialisasinya. ah, Nah, oke. kebetulan saya ngambilnya di konservasi gigi. Konservasi. Nah, Oke. konservasi gigi ini sendiri ruang lingkupnya memang lebih lebih kepada mempertahankan gigi selama dan sebisa mungkin ya. Oke. Dalam artian memang gigi itu masih pantas, Mm-mm. masih cukup kuat untuk dipertahankan Ah, gitu. Nah, kenapa nih kok saya pengen banget ngambilnya konservasi gigi iya. gitu ya. Mm-mm. Nah, dalam konservasi gigi itu banyak hal yang menarik diantaranya art ya. Jadi bagian tambal menambal Mm-mm. itu memang basic ilmuannya lebih banyak di konservasi gigi. Jadi menambal gigi itu perlu seni, kita bisa apa istilahnya bermain dengan Iya. banyak warna dari gigi ya. Di situ kita bisa memilih warna-warna tertentu untuk membuat gigi tersebut terlihat natural, terlihat benar-benar alami, Oh, yang seperti gigi asli gitu ya. Jadi banyak jenis merek bahan tambalan yang memang bisa kita pilih untuk disatukan dan menghasilkan warna yang baik dan natural. Nah, kemudian kalau sudah sampai di tahap tambal menambal, biasanya suka lupa waktu. Nah, jadi ya kayak ibaratnya orang tuh ngelukis sesuatu iya. gitu ya atau Mm-mm. melakukan sebuah kerjaan seni Mm-mm. itu kadang-kadang tuh senang gitu. Iya. Nah, itu lebih kepada seperti itu sih. Iya. Kenapa ngambil konservasi Mm-mm. gigi? Suka lebih ke passion ya kalau kata Iya, orang ya. oke. Nah, jadi seneng banget tuh kalau misalnya lagi nambel atau sebisa Mm-mm. mungkin kalau misalnya kita mempertahankan gigi yang ibaratnya kerusakannya sudah cukup parah Iya. dan akhirnya kita coba untuk restorasi kembali Iya. ya, membangun gigi tersebut supaya gigi tersebut bisa kelihatan bagus, natural dan
bisa menjalankan fungsinya. Wah, itu jadi punya kesenangan tersendiri ya, Dok Iya, ya? betul. Wah, Jadi ibarat memang masing-masing orang dokter gigi punya passion masing-masing. Ada yang senang sama anak, dia ngambilnya SPKGA. iya. Seperti itu untuk spesialis kedokteran gigi anak. Iya, karena kan ada beberapa tuh kan dok kan misalnya gigi geraham kita Hmm. yang udah rusak banget, Iya, itu tuh kayak hanya tinggal sepenggal aja. iya. Berarti ketika hal itu bisa diperbaiki, dokter berusaha untuk mempertahankan itu punya Iya. kesenangan tersendiri ya. Iya, memang kadang-kadang juga itu memang kemampuan seorang dokter itu dilihat adalah ketika menentukan prognosis atau keberhasilan dari satu Ah, kasus. oke. Jadi biasanya memang kita lihat dulu kondisi dari gigi tersebut. Iya. Nah, dari alat, Mm-mm. bahan, skill, sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira kita berapa persen bisa melihat kasus ini akan berhasil. Oh, Nah, analisis dulu ya. ya dianalisa dulu, terus kita sampaikan kepada pasien Iya. bahwa oh gigi ini bisa dipertahankan rank persentase keberhasilan kira-kira seperti ini. Alasannya kenapa? Karena kondisinya A, B, C, D, E gitu. Bahkan kita analisa juga bagaimana cara pasien menggigit gitu kan. Kemudian kebiasaan pasien seperti apa sehingga kita tahu oh gigi ini akan bertahan berapa lama kira-kira ya. Kalau yang Ah, namanya kira-kira ya nggak mungkin juga kita bisa memperkirakan dengan pasti ya. iya. Seperti misal, Mm. misal nih, kita ganti Mm-mm. ban baru, Iya. ya kan? Misal kita ganti ban baru. Nah, ban baru kalau diperkirakan dipakai dalam waktu tertentu bisa nih bertahan mungkin sampai 2 tahun Iya. misalnya. Nah, tapi ternyata di jalan kena paku atau Betul kena betul. benda tajam yang tidak kita Iya. prediksi kan bisa aja waktunya lebih cepat untuk diganti. Ya Iya. seperti itulah. Iya sih. Jadi ya sebisa mungkin memang kita bisa analisa dengan tajam, tapi terkadang hal itu nggak bisa kita pastikan. Nah, Tuh iya. panjang ya jadinya ke sana. Iya, karena kan kalau karena kan kalau gigi ini kan kalau tadi band kita analogikan mungkin Hmm, kena paku, gigi hmm. kan juga mungkin tak kena suatu makanan yang mungkin Ya, mempengaruhi ya, Dok ya. ya, ya memang kalau kita cerita tentang gigi, gigi itu sesuatu yang sangat kuat ya. Iya, Contoh nih, contoh, ya kita jalan-jalan ke museum. oke. Oh iya, manusia purba, binatang purba, giginya masih utuh tuh, iya kan? Iya, betul banget Heeh, ya. ribuan ribuan tahun Iya. malah kan. Nah, kemudian contoh lain, misal kita menonton TV ada kejadian pesawat jatuh, Iya. kemudian atau gempa bumi. Mm, mm, mm. Nah, mayat-mayat itu dilakukan pemeriksaan Iya. yang dianalisa giginya dulu, ya selain DNA ya. Iya. Nah, dianalisa giginya dulu, giginya nggak hancur gitu. Jadi gigi kita tuh sebenarnya kuat. Kenapa nggak kuat? Prosesnya panjang. Selama dia masih ada di dalam mulut, maka bakteri, kemudian asam yang bisa merusak gigi itu akan terus berlanjut. Tapi kalau misalnya dia nggak ada asam, gigi kita kuat gitu. Wow. Wow, ini menarik Bener sekali sih, kan? Dok. Iya, iya, Iya. bener, bener banget. Nah, Saya baru kepikiran juga sih, nah, karena iya, ya, banyak tengkorak yang memang tengkorak-tengkorak manusia itu ah, giginya masih ada ya, Dok ya. iya. Coba aja ke makam-makam Oh iya, iya. Fir'aun ini masih kali ya. Iya, iya, iya. Wah, ini berarti mengaruhi Ah, ke kesehatan gigi juga ya, Dok ya. Nah, tantangan dalam kita merawat kesehatan gigi itu apa, Dok? Nah, gini. Sebenarnya tantangan itu adalah balik ke masing-masing individu. Oke. Tiap individu itu punya permasalahan gigi yang kemungkinan akan berbeda-beda penyebabnya. Iya. Oke. Contoh, misalnya dengan beberapa kebiasaan sajalah ya. Contohnya orang yang punya kebiasaan bernafas lewat mulut. Maka anatomi rahang atasnya, kemudian bentuk posisi dari giginya itu akan lebih maju, Ah, gitu kan? Itu kebiasaan pertama. Kemudian yang kedua, contoh sekarang kan lagi hype nih orang lari, olahraga, mm, ya kan? Itu kan otomatis mengeluarkan keringat, iya. ya. Nah,
Ketika memang kita kekurangan minum, Iya. keringat kita berlebih, artinya kita akan kekurangan cairan. Iya. Nah, salah satu indikator gigi kita mudah berubah adalah terjadinya kekurangan air liur. Ya, volume air liur kita berkurang. Nah, itu juga disebabkan oleh kurangnya cairan yang masuk. Nah, kalau air liur kita kurang, otomatis gigi kita juga akan mudah rapuh. Kenapa? Karena di air liur komposisi mineral untuk terjadinya supaya si gigi ini tetap baik-baik saja, itu komposisi terbaiknya adalah pada saat air liur kita cair. Nah, Oke. kemudian pH atau keasaman. Iya. Nah, gigi kita itu akan rapuh kalau keasaman di dalam rongga mulutnya itu di bawah 5,5 gitu. Jadi kalau misalnya 5,5 pH-nya, Iya. itu akan terjadi pelepasan mineral pada gigi. Nah, kalau misalnya memang air liurnya itu dalam kondisi yang memang cair, Iya. kemudian pH-nya juga bagus, ya, Iya. semakin cair pH-nya akan semakin bagus. Oke. Itu akan menjaga si gigi untuk Hmm. terjadi eh, balance, keseimbangan, Oke. balancing, keseimbangan, sehingga mineral yang ada dalam gigi nggak lepas. Jadi gitu. Oh. Makanya perlu kita lakukan proses, misal setelah Mm-mm. kita makan kan ada gula masuk, Iya. ya, Mm-mm. yang akan meningkatkan keasaman di dalam rongga mulut. Makanya dianjurkan setelah makan paling enggak kumur-kumur. Kalau misalnya sikat gigi susah. Nah, itu untuk Mm-mm. mengembalikan pH, keasaman. Oke. Nah, kemudian ada lagi, kita menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Nah, itu juga akan meningkatkan kekuatan dari gigi. Kenapa? Karena adanya fluor itu akan meningkatkan pH kritis. Misalnya tadi 5,5. Iya. Kalau fluor ada, gigi kita akan berikatan dengan fluor. Oke. Nah, sehingga pH kritisnya 4,5. Jadi kalau misalnya pH-nya itu 5, dia Mm-mm. masih aman karena ada fluor. Iya. Tapi kalau dia di bawah 4,5, 4, mineralnya akan larut. Oke. Tapi kalau misalnya tanpa fluor, Mm-mm. tanpa fluoride tadi, itu akibatnya di 5 pun dia bisa larut. Makanya memang baiknya kita menggunakan pasta Pasta gigi gigi. yang berfluoride. Ah. Kemudian ya nyikat giginya juga harus kita analisa juga. Jadi tiap Iya. orang jangan sampai nyikat giginya berlebihan kekuatannya. Jadi Berlebihan juga nggak menarik. boleh ya. Iya, iya, Nggak iya. boleh. Jadi menarik ketika kita ketemu dengan pasien, kita analisa permasalahannya, itu akan panjang. Tidak bisa kita lakukan dengan cepat sebenarnya. Makanya memang datang ke dokter gigi itu sebenarnya idealnya, kalau saya Mm-mm. di klinik swasta mau nggak mau sekitar 1 sampai 2 pasien. Karena konsul pertama itu kadang lama. Karena gitu untuk kita analisa Iya. kesehariannya seperti apa kayak gitu. Tapi kan ada beberapa pasien yang ingin ditangani buru-buru, Iya, ya, betul, ada betul, yang betul. seperti itu. Heeh. Kemudian kalau di rumah sakit karena memang kita lakukan pada pasien BPJS sulit tuh kalau misalnya kita mau ideal satu pasien dengan waktu 1 sampai 2 jam kan Iya. nggak mungkin Iya karena sih. banyak banget pasien yang akan Hmm. ngantri kan seperti itu. Berarti sebenarnya kalau menurut dokter pribadi, untuk satu kali kunjungan pasien aja nih, Hmm, yang benar-benar dia mungkin belum pernah ke dokter atau lain ya. sebagainya, sehingga kita nggak tahu kan masalahnya, itu biasanya memerlukan waktu berapa jam? Sebenarnya bisa 1 sampai 2 jam. Oke. Jadi kalau mau holistik ya, Mm-mm. artinya pemeriksaan secara keseluruhan, biasa pasien kita anjurkan untuk lakukan pemeriksaan radiograf. Jadi foto ronsen dulu Ah, oke. ya di seluruh giginya, Mm-mm. jadi kita analisa dulu. Di situ kita bisa lihat semua permasalahan gigi, posisi gigi, kemudian bagaimana susunan gigi Ya.
pada gigi pasien tersebut, kemudian kita foto atas, bawah, kemudian pada saat menggigit, profile pada saat senyum, kayak gitu. Kemudian setelah selesai itu, baru kita ke tahap pemeriksaan kondisi rongga mulut. Oke. Nah, kita lihat di sekitar mulutnya ada apa, sariawan, atau ada anatomi tertentu, variasi. Misalnya kadang-kadang kan ada beberapa orang yang punya langit-langit di dalam mulutnya itu agak ada cekungannya Ah, iya. gitu, atau ada beberapa bentuk gusi yang sedikit tebal ya. Hmm, Nah, kemudian semua dianalisa sampai ke konsistensi, volume, kemudian tingkat aliran dari air liurnya, oke. sampai pH-nya juga, pH air liur Wow, kita banyak juga periksa. ya Nah, alurnya ya. bagusnya sih itu seperti itu, idealnya ya, Iya, iya, ideal. iya. Cuman kan nggak semua pasien mau. Iya Ah, sih. ah, nggak semua. Tapi kalau misalnya pasien mau, itu akan lebih bagus. Di awal itu dilakukan pemeriksaan itu, sehingga kita bisa analisa secara lengkap permasalahannya. Iya. Nah, karena di apa ya, semua dokter Mm-mm. itu kan ketika ingin menyembuhkan suatu penyakit, dia harus tahu penyebabnya dulu. Iya, betul. Nah, ketika memang sudah tahu penyebabnya secara keseluruhan, Iya. ya kita tarik benang, tarik benang merahnya gitu ya. Jadi, kenapa sih gigi ini bisa berlubang? Apakah karena posisinya? Hmm, Apakah karena kondisi air liurnya? Atau karena kebiasaannya yang salah? oke. Atau ada gaya hidupnya yang memang eh, dapat menunjang terjadinya kerusakan pada giginya, misalnya kayak Oke. gitu. Jadi, itu kita analisa semua. Iya. Jadi, sehingga ketika sudah dilakukan, misal sudah dilakukan Mm-mm. penambalan, untuk terjadinya kerusakan lagi itu akan tidak cepat Iya. gitu. Jadi Meminimalisirkan iya, ya kayak jadi gitu. percuma kalau kita udah nambel bagus dan sebagainya, tapi kebiasaannya masih, kemudian Oke. misalnya pH di dalam rongga mulutnya ternyata air liurnya memang asam, maka Iya. kerusakan itu akan cepat terjadi, Wah, baik itu pada gigi yang sudah ditambal ataupun yang iya. belum ditambal. Jadi itu dulu kita kasih tahu sama pasien. Jadi harus tahu pencegahan setelah kita lakukan tindakan Iya. kayak gitu. Misalnya nih, Mm. ada lagi karena posisi giginya yang eh, kurang teratur sehingga makanan Oke. mudah nyangkut di bagian Ah, situ. iya. Nah, maka kita kita sarankan sama pasien setelah dilakukan proses penambalan, sebisa mungkin kalau mau ini dibehel. Misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mau dibehel, berarti harus bisa membersihkan ini dengan maksimal. Misal menggunakan dental floss, benang gigi gitu. Hmm, Nah, ya. jadi ya harus pas lah. Kalau kita udah lakukan tindakan, sudah harus tahu pencegahannya seperti apa. Kalau enggak, yang kita lakukan itu sia-sia. Wow, wah, ini Gitu. menarik nih dok. Karena gini, kan kita banyak tuh mungkin beberapa klien-klien dan lain sebagainya Hmm. yang mungkin langsung melakukan tindakan, yaitu penambalan tanpa adanya apa ya, tanpa adanya mungkin tadi tuh pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya karena pasiennya juga sih, karena udah terlanjur sakit, ya Ya, kan, udah merasakan sakit dan lain sebagainya, ya, udah ditambah lagi waktu, saya ya, perlu buru-buru banget nih mau ya. tambal nih gitu, sehingga pun mungkin para medis tidak berkesempatan juga untuk melakukan pemeriksaan secara detail ya dok Iya ya. benar. Nah, Karena memang sudah jadi budaya di tempat nah, kita oke. dilakukan pemeriksaan ke dokter itu ketika sudah ada masalah. Ya, itu Ya. kok kayak ketampar sekali saya juga rasanya. Jadi sebenarnya dilakukan pada saat sebelum terjadi masalah gitu Iya, kan. iya, Jadi semua tuh kita tahu permasalahan yang ada sehingga tidak menimbulkan kerusakan ya. Sehingga di awal kita udah kasih tahu, oh ini jangan jangan konsumsi ini ya. iya, Kemudian nanti untuk mengatasi supaya keasaman di dalam rongga mulutnya tidak terjadi, gunakan pasta gigi yang seperti ini iya, ya, atau betul, pasta betul, tertentu betul. yang seperti ini ya, gitu. Jadi kita bisa kasih saran ya, Iya, 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 advice sama pasien, sehingga pasien nggak datang dalam kondisi sakit iya, atau gigi berlubang. iya. Paling pasien datang hanya untuk proses pencegahan Mm-mm. dan eh,
biasanya pembersihan karang gigi Ah, itu iya. aja. Jadi eh, jadinya nggak mahal. Iya sih. Kalau udah ditambah dan sebagainya, wah, memang biaya yang dikeluarkan akan jadi jauh lebih mahal. Iya sih. Gitu. Tapi kalau kita tadi bahas sekarang itu ya dok ya, itu memang apa ya? Memang apakah karena kebiasaan atau Mm, sebenarnya barang itu tuh bisa kita cegah gitu, nggak ada mm, timbul karang atau memang mm. sebenarnya kita harus konsul terus di 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu gimana? Oke, jadi karang awalnya kan terbentuknya dari plak, ya. Oke, Oke, selama masih ada air sisa-sisa. liur, Oke, plak itu akan terbentuk. Nah, jadi memang baiknya eh, pembersihan karang gigi itu rutin. oke, Eh, eh, Sebelum terjadi masalah pada gusi atau tulang oke. tulang untuk menopang gigi ya. Ah, Jadi kalau untuk dicegahnya seperti apa, ya selama ini tidak ada bahan ataupun alat yang bisa digunakan oleh pasien sendiri ya untuk eh, apa ya daily treatment oleh ya. pasien yang benar-benar bisa mengatasi masalah tersebut. Memang baiknya datangnya ke dokter gigi karena sebaik-baik apapun kemampuan kita dalam membersihkan karang menggunakan alat-alat manual misalnya ya, alat kan ada memang alat manual yang bisa kita lakukan. Misal saya sebagai dokter gigi, skill saya nggak usah dipertanyakan lagi nih saya untuk Iya, membersihkan karang, betul tetapi betul betul. saya tetap perlu bantuan orang lain dalam membersihkan karang supaya hasilnya bisa lebih Lebih maksimal. maksimal, lebih Nah, bersih ya. ya bisa sih bersihin sendiri, tapi kan tetap ada bagian-bagian yang tertentu yang tidak terlihat Ah, iya. dengan baik. Nah, sehingga emang perlu dilakukan dengan bantuan dokter gigi seperti itu. Oke. Wah, ini menarik banget sih karena Mm-mm. tentunya kita nih kan kadang banyak banget nih Dok bahwa kita meremehkan Mm-mm. tentang kesehatan gigi padahal Mm-mm. ini nih sebenarnya kalau kita gali-gali ternyata dalam juga ya, Dok ya. Sehingga untuk bahkan untuk alur pemeriksaannya pun harus sedetail itu. Ya, Ya. jadi itu yang memang kita lakukan selama sekolah spesialis ya. Oke. Nah, memang ya memang agak berbeda sih ya. Mm-mm. Dulu sebelum spesialis, pemeriksaan seperti itu tanda kutip hampir tidak pernah dilakukan. Tapi setelah kita tahu keilmuan lebih mendalam, akhirnya ya kita paham, oh memang baiknya ini kita lakukan ketika pasiennya mau. Tapi kalau Iya. pasiennya nggak mau, kita nggak Iya maksa. sih, karena sayang juga kan kita udah lakukan tindakan, kita tampil gigi mungkin mahal-mahal meskipun di beberapa ini mungkin berbeda ya. Eh kita udah mungkin mahal-mahal, kita keluar biaya kan, Iya, namun malah balik lagi, malah mungkin iya, lubang lagi atau betul, lubang di tempat yang berbeda. betul. Nah itu kan malah jadi kita tidak mempertahankan gigi kita yang sudah bagus awalnya ya Iya, dok ya. bahkan memang untuk lubang-lubang tersendiri itu ada pola. Ah boleh Mm-mm. gimana tuh dok? Gini, ada beberapa misal nih, misal ini Mm-mm. gigi, ya. Ada yang lubangnya di tengah, Ah ada iya. yang lubangnya di tepi, Mm-mm. ada yang lubangnya di sini. Nah, artinya pola-pola atau letak-letak lubang tersebut ya, itu menandakan penyebabnya seperti apa gitu. Apakah penyebabnya juga berbeda-beda? Iya, penyebabnya akan berbeda. Wow. Sehingga proses ketika memang kita lakukan penambalan, Mm-mm. kita harus kasih tahu nih kenapa lubang ini bisa posisinya di sini. Misal, Oke. eh, lubangnya di tengah, artinya ada penumpukan sisa makanan di tengah, Mhm. ya kan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah anatomi giginya yang memang terlalu dalam, ataukah memang pengunyahannya tidak baik? Oke. Nah, jadi sehingga bagian situ terjadi penumpukan. Nah, misal gigi atasnya nggak ada, misalnya kayak gitu ya, atau pembersihannya nggak baik. Ya, Nah, itu di tengah. Padahal kan itu hal yang mudah dijangkau, iya. posisi yang mudah dijangkau. Nah, posisi samping biasanya disebabkan karena posisi gigi tersebut tidak teratur Hmm. atau memang ada kerusakan di dekat area tetangganya ya, di gigi Oke. sebelahnya gitu. Oke. Nah, sehingga makanan mudah menyelip di sini. Hmm. Nah, kemudian yang kedua terjadi kerusakan
pola kerusakan yang di sini. Nah, biasanya pasien-pasien yang mengalami pola di sini itu diakibatkan entah karena salah penyikatan, Ya. kemudian ada kondisi di mana eh, gigitan pasien terlalu berat. Jadi biasanya kan gigitan kita itu merata ya, seharusnya dibagi bebannya itu rata. Ah, Tapi iya, ada iya, iya. posisinya yang dia agak nongol sedikit gitu. Posisinya lebih ke atas sedikit, misalnya di bawah ya. Oh, iya, iya, Jadi iya. ketika menggigit yang atas dengan gigi atas dia kena duluan. Oke. Nah, struktur di sini akan jadi lebih lemah. Karena tumpuan itu tadi. Ya, Wah. nah jadi dia lepas dulu di sini. Nah, pada saat dia lepas atau ada proses perusakan di bagian sini, sisa-sisa makanan itu mungkin tidak terbersihkan dengan Mm-mm. maksimal. Nah, jadilah lubang, Lubang. jadilah atau ada kerusakan tertentu yang dia bukan lubang tapi dia bisa rusak. Itu Oke. tadi. Mm-mm. Banyak macam karena faktor salah penyikatan atau gigitan yang terlalu Iya keras. sih. Kadang kalau kalau ini ada kasus juga kan dok kan. Hmm. Kita kalau apa ya di usia 19 tahun gitu ya itu kan Hmm. ada tumbuh gigi Busu ya. gigi bungsu ya Hmm. namanya ya. Itu kalau udah bolong gigi bungsu tuh kan ada gigi Hmm. bungsu yang memang betul Hmm. tumbuhnya, ada Hmm. juga yang Miring. miring. Ah, ah. Nah, itu kan rata-rata harus dilakukan apakah harus dilakukan? Pencabutan. Iya. Ya, oke. Kita cerita dulu tuh kenapa gigi itu bisa miring. Itu ada sebabnya. Ada. Wah, ini menarik nih. Ayo, ayo dok cerita dok. Jadi, nah, kita berbicara dimulai dari suku-suku tertentu dulu ya. Oke. Kayak gini, suku Batak tuh rata-rata giginya itu tumbuh semua, nggak miring, ya. Itu faktor genetik. Ya, jadi gini, genetik bisa juga karena perubahan bentuk rahang manusia. Ah, ah. Nah, jadi misal kalau manusia zaman dulu makanannya itu lebih sulit untuk halus, jadi Hmm, perlu dilakukan pengunyahan yang lebih lama. iya. Iya kan, makanan-makanannya memang makanan-makanan misal daging itu dibakar dulu Ah, iya, tanpa ada iya. pengolahan-pengolahan tertentu Mm-mm. supaya dia lebih lunak ya. Makanan-makanan dulu itu memang lebih apa ya, lebih merangsang tulang rahang untuk tumbuh lebih lebar. Nah, kemudian teman-teman yang sukunya Melayu, Chinese dan sebagainya, rata-rata kan makanan-makanannya itu lebih lunak ya. Iya, lebih Nah, lunak teksturnya. lebih lunak sehingga memang tulang rahangnya itu juga dia lebih sempit. Sedangkan benih gigi itu tetap 32 semuanya. Nah, oke. Okay. Jadi benih gigi sama rahang. Nah, kita cerita tadi ada teman-teman yang suku Batak, biasanya dia tumbuh lengkap. Iya, Teman-teman yang memang rahang kecil, tumbuhnya miring. iya. Nah, artinya gigi yang tumbuh itu kekurangan tempat pada rahang. Oke. Nah, sehingga si gigi tumbuhnya miring atau sebagian. Nah, kalau dia tulang rahangnya lebar, maka si gigi akan tumbuh dengan baik. Nah, tuh. Kemudian coba lihat manusia purba zaman dulu itu giginya nggak ada yang miring kan. Kalau datang ke museum, saya ya mungkin karena saya dokter gigi, jadi perhatikan gitu ya posisi giginya. Jadi Kalau saya datang ke museum nggak nggak fokus, ngeliat gitu nggak ya. fokus ke gigi sih dok Ah, biasanya. ya, sorry. Jadi yang lihat saya doang gitu kan. Jadi giginya itu rata, nggak ada yang miring gitu ya. Iya. Nah, itu diakibatkan memang tulang rahangnya itu cukup untuk menampung giginya untuk tumbuh secara normal. Oke. Nah, dengan perubahan zaman ya. Iya, Jadi manusia semakin ke sini kan makanannya semakin praktis. Ya, betul banget. semakin Betul banget.
gampang untuk dikunyah. Iya. Nah, akibatnya terjadilah proses perubahan. Oke. Tulang rahang manusia yang dulu lebar-lebar, coba lihat manusia purba. Ininya tulang rahangnya lebar-lebar, Iya, betul. ya Kalau kan? itu saya ada Ya, perhatikan juga. Memang wajahnya ya, lebar-lebar, iya. lebar-lebar. Nah, sekarang manusia, oh makin makin lancip, makin seneng gitu. Waduh, waduh. Nah, itu sampai Nah, berkorban uang bahkan tuh, Dok. jadi jadi balik lagi, lancipnya karena memang bentuk rahang ya. Jadi Oke. rahangnya kan semakin kecil ya, Mm-mm. semakin sehingga tumbuhnya gigi itu akan semakin sulit Oke. gitu. Jadi itu salah satu penyebab kenapa giginya bisa terbenam, Iya. infaksi, miring ya. Nah, Karena memang tadi kurangnya tempat untuk tumbuh. Itu oke. bisa terjadi pada gigi lain juga kalau misalnya tempat tumbuhnya kurang. Makanya ada beberapa posisi gigi yang dia arahnya mungkin lebih ke arah pipi, ya Iya, gingsul misalnya betul, gitu betul, kan, betul. atau dia agak lebih ke dalam kayak gitu. Selain memang ada beberapa kasus yang memang benih giginya Mm-mm. sudah tumbuhnya di tempat yang salah. Oke, Tapi wah kalau ini, geraham rata-rata kurang oh, terakhir. iya, kalau rata-rata kan kita gigi bungsu itu banyak tuh dok yang melakukan operasi karena infaksi itu tadi Mm-mm. kan namanya dia miring jadinya. Mm-mm. Nah kemudian, nah kemudian juga kalau kita ngebahas perkara lubang yang ada di Mm-mm. gigi, itu kalau misalnya udah ada lubang di sebelahnya itu kadang juga ngaruh ya. Betul. Jadi ini kaitannya dengan gigi miring masih kan? Mm-mm. Jadi karena ada posisi miring dari giginya, makanan mudah nyangkut. Iya. Mm-mm. Nah, misal ini giginya, ya giginya, kemudian posisi gigi miringnya itu di sini. Gimana ya supaya enak? Ini tegak aja ya. Oke. Nah, posisi miring giginya begini nih. Nah, sehingga memang terbentuk suatu area di mana ketika makanan itu kan dikunyah, dia muaranya akan di akhir. Oke. Nah, makanan datang set, dia masuk di sini. Nah, apalagi dia di bagian yang memang sulit untuk dibersihkan, ya, paling belakang, makanan nyangkut di situ, akibatnya apa? Kan makanan berada pada dua gigi, Iya. ini di depan sama di belakang. Mhm. Nah, sehingga gigi tersebut mudah berlubang. Kalau sudah sini berlubang, kadang-kadang depannya udah berlubang juga. Memang kita sarankan pada gigi geraham belakang, kalau misalnya memang nggak bisa dibersihkan dengan maksimal, maka disarankan untuk dilakukan pencabutan. Cabutannya. Ah, karena tumbuhnya udah salah. Kalau enggak, gigi depannya yang jadi masalah nanti. Nah, Dia tumbuh baik-baik saja, ternyata makanan nyangkut di antara dua gigi, dua-duanya yang kena. iya. Gitu. Bahkan ada beberapa kasus yang giginya jadi lubang parah gitu Iya. gara-gara gigi geraham belakangnya, apalagi gigi geraham belakangnya udah berlubang, dia makin banyak tuh makanan yang masuk. Ah, Mm-mm. berarti kalau bisa harus cepat dicabut ya, Dok ya. Iya betul, Oke, gitu. karena untuk menyelamatkan gigi-gigi di sampingnya Benar, juga. benar, bahkan ya ada beberapa kasus giginya bisa menyebabkan sariawan Hmm. ya karena Ah, kegigit pipi misalnya, itu kan jadi harus dicabut karena kalau misalnya terjadi sering sariawan kan dapat mengganggu proses kita makan, kemudian nggak nyaman juga. Bahkan ada beberapa penelitian yang memang mengindikasikan kalau terlalu sering tergigit, ya nanti tubuhnya itu akan apa ya merespon itu sebagai apa ya tumor. Jadi misal gini, tubuh kita itu kalau sering terjadi gesekan, iya. ya, dia kan mencoba untuk mempertahankan diri, dia menebalkan jaringannya. Atau kita bilang terjadi hipertrofi dan hiperplasi. Jadi dia membuat jaringan tersebut supaya tidak mudah tergores lagi, Iya. dia membentengi diri gitu. Nah,
Cuman karena terlalu sering, jadi tubuh nangkap sinyalnya ini selalu terjadi. Ah, Jadi tanpa tergigit pun itu tumbuh. Nah, jadi bisa terjadi itu tadi tumor misalnya. Nah, cuman eh, ini kan memang bukan bagian saya ya. iya. Ya, yang lebih tahu sebenarnya spesialis penyakit mulut. Nah, ada spesialisasinya sendiri. Wah, iya, Cuman ya iya. memang saya pernah baca arahnya ke sana, spesifiknya teman-teman penyakit mulut yang lebih paham Oh, gitu. juga ada berpotensi seperti itu ya, Dok ya. Ya, Wow. gitu. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, ada Mm-mm. nggak kayak mungkin dokter suka sama sebuah makanan, favorit Mm-mm. sama sebuah makanan, tapi mau nggak mau harus dihindarin karena bisa berpotensi untuk merusak gigi kita. Ada nggak, Dok? Ya, ya pasti tentunya makanan-makanan yang manis, Ah, oke, oke. makanan-makanan yang asam, Terlalu asam juga tidak baik ya? ya karena akan mempengaruhi pH, keasaman. Jadi, Oke, oke, oke. ya balik lagi, keasaman di dalam rongga mulut itu penting Mm-mm. sehingga keseimbangan di dalam rongga mulut itu untuk pH-nya itu akan menjaga mineral yang ada pada gigi kita. Kalau Oke. misalnya itu terlalu asam, maka Mm-mm. mineralnya akan mudah lepas Oh. dan jadi lubang gitu. Berarti tidak boleh memang sesuatu yang berlebihan ya, baik itu Betul. terlalu manis juga, baik dari minuman dan makanan. Dan Iya, juga tidak boleh terlalu asam juga, terlalu asin boleh, betul. Dok. Katanya kalau Selama terlalu manis nggak boleh asam. Kalau terlalu asin selama ini katanya. memang tidak ada ya. Jurnal yang mengatakan too much salt gitu gitu. Tapi Oke. ya memang ya yang sesuatu yang berlebihan itu berdampak tidak baik ya pada Iya, kesehatan iya, ya. iya, Makanya betul-betul. memang untuk garam sendiri itu dibatasin kan. Ah, iya. Garam, gula itu memang dibatasin karena walaupun misalnya tidak berpengaruh terhadap gigi, tapi kan Mm-mm. bisa pada rongga-rongga yang lain Iya. kayak gitu. Kekurangan sodium juga, garam juga Ya, susah juga ya, Dok ya. ya, ya memang harus ada kadarnya. Iya. Yang penting menjaga pola makan kita ya, Dok ya tentunya. Betul. Oke. Ya, itu tadi sih ngunyahnya harus kanan kiri, Iya. ya gitu kan. Harus seimbang ya. Keseimbangan, Heeh. keseimbangan asam basa juga harus ada. Oke, Hmm. tapi selama dokter menjalani apa ya, entah itu mungkin perawatan gigi kepada pasien-pasien, itu kan Hmm. tentunya ada nggak sih kayak ketemu sama pasien yang mungkin takut, cemas, Hmm. sama apa ya, tindakan yang akan dilakukan kepada giginya ataupun apa yang terjadi kepada giginya. Nah, Hmm. gimana tuh dokter menangani hal itu? Ya, jadi kecemasan itu memang harus kita analisa juga sih. Ya, Ya, ada beberapa pasien datang, dia belum pernah ke dokter gigi, gitu sebelumnya belum kan. pernah, iya. Takut dengan bunyi bur, misalnya, Ah, atau tindakan alat-alatnya seperti itu. Ya, biasanya kita ajak ngobrol dulu sih, mm, panjang, mm, 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 panjang. mm. Kenapa, apa, kenapa, Iya, gitu ya. Kira-kira yang ditakutin apa? iya. Kenapa bisa takut? Mm, mm, Nah, mm. dari situ ya kita cari solusi. Misal, dia takut kalau ada suara bor misalnya, karena kebayang kalau misalnya ngebornya itu sampai bunyi dan ngilu banget rasanya, Ah, misalnya kayak iya. gitu kan. Mm. Ya, jadi biasanya ya kita kasih apa ya? Tergantung dari pasien ya, Ya. apakah memang dia mau dengerin murotal misalnya, atau dia Ah, mau dengerin musik misalnya ya. oke, Jadi oke. kita alihkan perhatiannya gitu Oke. kan terhadap sesuatu yang membuat dia takut. Mm, 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 Nah, mm. jadi sebisa mungkin didekatkan telinganya dengan bunyi yang lain gitu Oke. kan. Nah, kemudian em, pasien takut dengan hal-hal yang memang dokternya misalnya gerasak gerusuk, Mm, mm, mm. buka mulutnya buru-buru, atau pergerakan di dalam rongga mulutnya yang itu yang memang membuat Terlalu pasien satset nggak satset nyaman. juga. Iya, sat misalnya. Jadi Iya, iya, iya. kita tanyakan Mm, mm, gitu. mm, mm. Jadi penanganannya kita memang pelan-pelan. Jadi memang Oke. memakan waktunya akan lebih panjang. Iya, Tapi yang penting pasiennya nyaman dulu. iya betul Nah, juga karena sih. kalau misalnya pasiennya nggak nyaman, kita untuk melakukan tindakan juga susah.
Oke. Mm-mm. Nah, atau pasien takut sakit. Mm-mm. Nah, kalau pasien takut sakit biasanya kita anestesi dulu. Jadi Ah. kita bius ya. Pertama biasanya kita bius dengan kita bilangnya topical atau Mm-mm. oles ya. Bius yang pakai pasta kemudian kita oles ya. Cuman bius yang pakai pasta olesan ini tidak semuanya bisa menghasilkan efek yang kita inginkan sehingga kadang-kadang kita perlu yang metode suntikan Iya, ya kan. suntikan. Nah, metode suntikan sekarang kan saat ini banyak ya, ada yang Mm-mm. pakai elektrik sehingga memang deponir atau keluarnya cairan anestesi tersebut bisa lebih pelan dan painless. Jadi Iya. sakitnya juga nggak terlalu gitu ya. Mm-mm. Nah, itu juga bisa kita alihkan. Mm-mm. Untuk nilai ambang sakitnya bisa kita atur, misalnya gini, eh, pasien kita tenangkan, Mm-mm. ya, kita alihkan, kita ajak ngobrol, pernafasan kita atur, Ah, tarik nafas, mm-mm. ya, kita bawa ke suasana yang berbeda, misal kita hidupkan murotal atau musik yang Iya. memang pasien berkenan gitu ya. Kemudian kita sampaikan bahwa anggap kondisinya lagi nyaman. Kita Iya. terus ngobrol tapi tangan kita gerak gitu. Ah, Sehingga pasien nggak sadar misalnya udah dilakukan tindakan harus pembiusan. multitasking dong jadinya. Ngajak Nah, ngobrol juga seperti tapi itu sampai ya. kerjain. Oh ya ibu sukanya apa? Ya, ini balik lagi kalau di agama kita kan memang kalau musik ya beda-beda pendapat Iya, ya. betul. Jadi Beda-beda pendapat. kalau ternyata pasiennya non muslim ya bisa aja kita Iya. lakukan musik gitu. Oke, jadi ini menarik ya karena penanggulangannya ya begitu ya dok ya. Hmm, Ada memang mungkin kita apa ya alihkan perhatiannya benar, biar nggak terlalu cemas ya dok ya. betul. Oke, baik ini menarik banget. Nah kalau tadi kita udah bicara mengenai gigi, ini sebenarnya kalau kita ngomongin perkara gigi memang nggak ada habis-habisnya mungkin ya dok ya. Tapi Ya. mungkin kita kita sudahi dulu ya teman-teman. Hmm, Karena di sini saya mau nanya nih sama hmm, dokter, hmm, gimana dokter menyeimbangkan kehidupan hmm. pribadi dengan kehidupan sebagai personal dokter gigi gitu. Gimana dokter menyeimbangkan hal itu? Oke, sebenarnya memang kalau berbicara keseimbangan ini sulit sebenarnya. Iya, karena tiap orang kembali lagi punya titik kritis Oke. ya, titik kritis masing-masing, titik kritis stres maksudnya ya. Mm-mm. Jadi em, supaya ini bisa seimbang, kalau saya pribadi itu selalu coba hal baru, Oke. oke, supaya tidak bosan ya. Mm. Dan tentunya apapun yang kita lakukan, kita ikhlaskan memang kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Iya. Jadi eh, kita bisa lakukan maksimal, Mm-mm. tapi hasil tidak bisa kita harapkan maksimal juga. Oh Dalam iya. artian gini, kita sudah berusaha, Mm-mm. hasilnya serahkan sama Allah. Mau itu baik, buruk kita terima dengan ikhlas. Iya. Ya, ya walaupun sebenarnya keburukan itu lebih banyak datangnya dari kita ya. Iya. Entah kita kurang ilmu, entah kita yang ngerjain sesuatu itu tidak baik ya sehingga hasilnya kurang maksimal. Tetapi Iya. ketika memang dari awal kita sudah ikhlas, apapun yang kita lakukan itu kita kembalikan kepada Allah, maka ya kita nggak ada tuntutan apapun di situ. Tidak ada ibaratnya gini, eh, saya udah lakukan ini, seharusnya hasilnya ini nih. Tapi kalau hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadinya kita kecewa. Ah, Tapi iya. kalau kita misalnya ikhlaskan itu semua, mau Mm-mm. hasilnya bagus dan nggak bagus, itu karena kalau bagus itu karena Allah yang tolong. Kalau Iya. misalnya itu nggak bagus, berarti harus kita analisa apa sih yang tadi kenapa nggak bisa bagus Iya. gitu ya. Lebih kepada situ bukan hasil. Kalau nggak bagus kita jadi kecewa, nggak. Tapi harus kita analisa dan kita belajar. Iya. Ya, karena gini ya, prinsipnya ketika kita berbicara keseimbangan, prinsip gini. Kalau semua hasilnya bagus terus, kapan kita belajar? Iya. Betul. Iya kan? Iya.
Kalau hasilnya buruk terus, itu artinya kita harus ikhlas untuk bisa belajar lebih sering. Iya. Iya kan? Jadi apapun hasilnya sebenarnya harus kita syukurin. Iya. Karena kalau di awal kita temukan permasalahan, Mm-mm. kita belajar dari Iya. situ, ke depan kita akan jauh lebih lancar. Itu kan? Iya. Dan analogi kita sebagai orang yang hidup terus untuk berusaha juga. Mm-mm. Misal kita melakukan pembuatan aplikasi seperti Koroa, Iya. ya kan? Pasti setiap hari bukan yang dilihat adalah selain kebagusan ya, Iya. kebagusannya apa saja, tapi permasalahan apa saja yang sering muncul gitu. Oke. Iya kan? Iya, betul. Makanya eh, perlu assessment dari perlu penilaian dari customer kan. Iya. Yang kita lihat ya bukan yang bagus kan, Iya. kan? Tadi yang kita analisa adalah yang masalah-masalah gitu. Iya. Jadi kita memang hidup untuk mencari masalah gitu. Ya ini masuk sih. Iya, iya. Iya kan? Iya, betul, betul, betul. Jadi ya memang balik lagi kita bicara tentang keseimbangan. Iya. eh, Ketika kita menjadi dokter Mm-mm. atau dokter gigi, kita itu pasti ketemu dengan masalah. Iya. Supaya permasalahan itu tidak membuat kita stres, maka harus kita syukuri dan ikhlaskan. Iya. Nah, kemudian ketika memang supaya stres ini tidak menumpuk karena kegiatannya itu saja, maka kita harus lakukan eksplorasi kegiatan, Mm-mm. ya, yang kegiatan tersebut memang efek baiknya balik lagi ke kita, Oke. ya kan? Iya. Misal kita lakukan olahraga, ya Ah. kan, belajar olahraga tertentu yang memang kita senangi, Iya. kita cari tahu bukan hanya kedokteran gigi. Kemudian misal kita seneng nih ngaji, Iya. ya kan, ya kita eksplorasi supaya ngaji kita itu semakin bagus, Oke. ya, entah memang dari nadanya, kemudian Iya. makhorijul hurufnya Iya. gitu kan. Nah, atau ada lain hal yang memang kita senangi, misal kita mendengarkan podcast-podcast yang bermanfaat Ah, gitu iya. kan, sehingga ilmu kita nambah, atau kita membaca buku. Jadi dalam kegiatan kita sehari-hari itu nggak itu aja Iya. gitu. Jadi kita lakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa berdampak positif buat Iya. kita. Itu sih Terutama kalau dari menurut agama juga saya. ya, dokter ya. Betul. Jadi Iya. itu kalau menurut saya. Jadi selain itu tadi, ikhlas dan syukuri apa Iya. yang kita terima, ya kita juga explore kegiatan kita yang bisa membuat kita lebih scale up lagi, bisa level Oke. up lagi, sehingga ke depan kita nggak di posisi itu saja gitu. Oke. Selain kita nggak stres, kita juga bisa berkembang dan bertumbuh kayak gitu ya, berkembang Nah, dan iya, bertumbuh. berkembang dan bertumbuh. Oke, ini menarik sih karena biar gimana pun ketika kita menyeimbangkan sesuatu hal itu tetap hal-hal yang produktif terutama di bidang Betul. agama dan lain sebagainya. Mm-mm. Ini saya fokusnya ke tadi dokter menyinggung mengenai belajar Quran juga, belajar Mm-mm. ngaji. Nah, kebetulan Mm-mm. Quran adalah aplikasi belajar Quran ya, Dok ya. Eh, Nah, di sini saya ini menarik perhatian kebetulan dokter sudah berkeluarga juga kan. sudah. Nah, juga sudah punya anak. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu nih, Mm-mm. gimana sih dokter itu mungkin mengenalkan Quran awal Mm-mm. kepada Mm-mm. anak-anak dan Ya, juga mengajarkan Quran kepada ya. anak-anak? Nah, memang ini tantangan nih. Tantangan keluarga sekarang, apalagi yang memang eh, keluarganya itu kerja semua gitu Iya, ya. Nah, memang kita harus bisa membagi waktu, kapan memang kita lakukan bonding dengan anak, iya, kapan anak boleh juga melakukan pembelajaran sendiri. oke, Oke, pembelajaran sendiri ini bebas sebenarnya. Apakah memang kalau teman-teman bisa lakukan di tempat
tempat belajar tertentu Iya. misalnya, atau bisa menggunakan aplikasi Qoroa dengan pemantauan dari orang tua gitu ya. Iya, nah itu menarik. Itu sebenarnya saya mau mau informasi dari dokter, ternyata dokter sudah kulik-kulik nih teman-teman semuanya. Nah, Iya. Jadi kebetulan kan Kora ada Kora Family ya, Dok ya. Nah, mungkin nanti tim kamera boleh bantu tampilkan di TV di sini. Nah, mungkin mungkin dokter udah kulik-kulik duluan nih, jadi saya mungkin nggak jelasinnya terlalu gimana. Nah, kebetulan Kora ada Kora Family itu dokter udah tahu ya kayaknya ya. ya. Nah, jadi di mana memang kita sebagai orang tua itu bisa memonitoring pembelajaran Quran anak-anak kita gitu. Nah, di sini contohnya di sini ada pemilik akun, itu bisa dari ibu atau ayah. Ibu dan ayah bisa sama-sama jadi admin untuk memonitoring pembelajaran Quran anaknya. Nah, di sini adalah salah satu contoh di mana monitoring itu dilakukan kepada satu anak, contohnya. Nah, kebetulan di Quora Family itu bisa 5 anggota keluarga, Ya, dokter. Jadi 2 ayah dan bunda, kemudian iya, 3 orang 3 anak. orang anak. Nah, ini salah satunya jika kita memonitoring kegiatan belajar Quran salah satu anak tuh seperti apa. Contoh di sini ada namanya Ziad. Kemudian ada informasinya di sini. Wah, terakhir ternyata belajarnya 2 jam yang lalu ya, gitu. Jadi kita nggak perlu nanya lagi meskipun dia lagi megang HP. Nah, kamu udah belajar Quran belum ya? Kita nggak perlu nanya gitu karena kita bisa memonitoring dan kita udah tahu progresnya. Nah, kebetulan dokter juga ternyata alhamdulillahnya udah kulik-kulik juga ya. Jadi mengenai Quora Family ini pendapat dokter seperti apa? Ya, jadi misalnya ini anak-anak kan udah belajar Quran ya. Iya. Jadi tinggal kita monitoring, kita tanya nih sama anak-anak. Tadi ayah lihat, abah lihat ngajinya udah sampai sini. Coba dites ya. Oke. Nah, ya gitu. Jadi tetap harus ada monitoring langsung sih ya kalau menurut Iya. saya. Karena memang bisa aja itu dibuka, tetapi kan kita nggak pantau langsung. Tetap memang baiknya kita tanyakan kembali tetap supaya Iya. terjadi bonding antara Nah, anak iya dan betul. orang tua gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, berarti memang harapan kami sih bisa membantu ya dok ya, karena kan eh, sibuk kan kedua orang tua kan, ada yang mungkin bekerja sebagai rumah tangga pun sibuk Itu juga ya dok ya, apalagi kalau ibunya juga eh, ada karirnya kan, istilahnya kayak entah mungkin sama-sama dokter. betul. Nah ini kan apa ya, kita sebagai orang tua tentunya pasti ada waktu, itu yang diprioritaskan waktu untuk anak. Namun teknologi ini tentunya harapan kami bisa bermanfaat juga untuk anak-anak dan orang tua untuk membantu pembelajaran Quran anaknya. Ya, Oke, nah gitu sih dok. mantap. Nah, jadi ini jadi fokusnya ke Cora Family nih. Kebetulan memang mau kenalin ke dokter, tapi ternyata udah dikulik-kulik duluan nih. Dan apa namanya juga, dokter juga udah lumayan lama pakai Cora ya. Iya, karena memang dulu awal-awal Qoroa itu launching kita install ya. Oke. Berarti termasuk pengguna lama ternyata beliau, masya Allah, Kalau nggak salah tabarakallah. dulu sekitar 20 ribuan kan ya sebulan. Ya, Iya, kebetulan dulu itu memang 20 ribuan, namun eh, fiturnya masih belum selengkap yang iya. sekarang, Dok. Itu karena adanya penambahan fitur-fitur yang lebih detail, sehingga pengoreksian pun sampai ke makharijul hurufnya dari AI, kemudian juga ada ustadz dan ustazah yang mengkoreksi bacaan Quran kita secara langsung. Tapi ya itu murah banget sih. Iya, Iya, kayak ya kita tanpa mengesampingkan guru Quran ya, iya. Mm-mm. bahwa ya dulu aja uang segitu nggak cukup untuk sebulan gitu kan Iya, gaji. Jadi apalagi ngaji ini kan memang salah satu unsur dalam hidup kita gitu ya, dimana kita ingin mendapatkan ketenangan, kita ingin mendapatkan apa ya, ya lebih ketenangan sih ya, iya, religi ya. Jadi tentunya, Dok. eh ya kalau dibayar gitu 20 ribu dengan sesuatu yang banyak manfaatnya ya Mm-mm. murah banget gitu Iya. kan. Itu sih. Iya, kalau dulu memang 1 bulannya itu kalau kita paket reguler itu memang 20-an dok. Mm-mm. Namun kalau sekarang kan udah sekitar 50 ribu karena memang Betul. ada penambahan. Nah, kebetulan yang Quora Family ini yang bisa diakses sama 5 anggota keluarga itu hanya 159 ribu aja dok per bulannya. Mm-mm. Jadi jauh lebih murah. Kemudian ada value baru tuh, yaitu Iya. monitoring
pembelajaran Quran anak gitu sih. Harapan kami ke depannya bisa lebih di bawah lagi harganya kan, Mm, kemudian bisa diakses ke seluruh kalangan masyarakat, dok, kurang iya. lebih seperti Mm, itu. mm, mm, mm. Oke, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena mengingat waktu, karena kalau kita mau nanya-nanya perkara gigi memang banyak banget juga kan, apalagi mengenai parenting. Ini parenting aja rasanya dikit banget nih. Dikit banget ya ditanyain nih, padahal kan kita penasaran juga gimana sih Heeh, seorang dokter yang mungkin kebetulan istrinya tuh juga dokter gigi ya. betul. Nah, Mm, ya sama-sama sibuk, mm, namun juga ada buah hati yang harus dididik lagi. mm, Supaya gimana nih parentingnya? Nah, mm, mm. seperti itu. Tapi udah dapat lah ya teman-teman, mungkin basic-basicnya seperti apa tadi dijelasin ya. Oke, mungkin apa ya? Mungkin ini lebih ke closing statement dokter aja sih. Kira-kira mungkin pesan untuk teman-teman mengenai kesehatan gigi seperti itu. Iya, jadi memang kita kalau berbicara kesehatan Iya, ada dua hal ya, itu fisik dan spiritual, ya kan? spiritual. Iya, jadi fisik ya, yaitu mulut, ya kan, gigi, itu kan, mata dan organ tubuh yang lainnya gitu kan. Tapi kalau spiritual ya tentang psikologis kita Ah, ya, oke. di mana itu ya balik lagi ke masing-masing ya. Kalau untuk agama kita kan bagaimana kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala Iya. ya. Ya itu juga harus kita pupuk, harus kita eh, lakukan setiap hari. Karena kalau misalnya kita ingin sehat secara tubuh, maka kita harus setiap hari lakukan olahraga, Iya. ya kan? Orang mau sehat secara spiritual, ya, kemudian psikologis, gitu, harus ada juga yang dilatih, entah itu Iya. baca Qur'annya, Iya. entah itu ibadahnya, gitu kan, atau tindakan-tindakan lain yang memang cocok Iya. dengan agama dan kepribadian orang tersebut. Jadi eh, tetap dua itu harus kita optimalkan, begitu. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, bahkan dalam kesehatan gigi aja nih memang harus dua yang harus kita optimalkan, itu mengenai fisik dan juga spiritualnya. Baik spiritual itu mencakup dari mental juga ya dokter, psikologinya dan lain sebagainya. Wah, Masya Allah, barakallah dokter. Amin. Jazakallah khairan atas waktu dan Waalaikumsalam. ilmunya. Semoga teman-teman yang mendengar podcast ini, insya Allah ini bisa memberikan pencerahan mengenai gigi dan lain sebagainya. Dan juga insya Allah bermanfaat juga bagi teman-teman yang mendengar. Amin. Amin. Apabila ada kesalahan dalam ucapan dan lain sebagainya, kami memohon maaf. Dan terima kasih. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.